Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara setelah membuat laporan terkait tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Jokowi mengaku ditanya sebanyak 35 pertanyaan oleh pihak kepolisian, namun dia enggan membeberkan apa saja pertanyaan tersebut. Mantan Wali Kota Solo ini juga mengaku siap mengikuti pemeriksaan digital forensik jika diperlukan untuk membuktikan ijazahnya. Jokowi membeberkan alasan mengapa melapor saat ini karena menurut dia tudingan tersebut sudah melewati batas. Terlebih saat itu dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI, sehingga ia berpikir tudingan tersebut akan mereda. Dia membuat laporan polisi untuk memperjelas isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat terkait tudingan ijazah palsu tersebut. Namun Jokowi tidak membeberkan apakah ada orang-orang yang dia laporkan ke polisi terkait perkara tersebut. Dia menyerahkan penanganan perkara ini ke tim kuasa hukumnya termasuk Yakub Hasibuan. Sementara itu banyaknya orang yang dilaporkan oleh pihak Jokowi ternyata bertambah. Kuasa hukumnya mengatakan ada 5 orang yang dilaporkan terkait dengan ijazah palsu. Mereka berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Saat disinggung apakah ada mantan menteri yang dilaporkan, kuasa hukum Jokowi hanya meminta masyarakat untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, Yakub Hasibuan menyebut tudingan ijazah palsu ini berdampak bagi nama baik Jokowi dan masyarakat Indonesia. Ia menyebut tudingan itu dikaitkan mulai dari pencalonan Jokowi sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, hingga presiden. Yakub menegaskan selama Jokowi diam karena menjaga etika saat menjabat sebagai presiden. Namun tudingan tersebut semakin liar, sehingga pihak Jokowi memutuskan untuk membawa ke ranah hukum. Pihaknya juga sudah memperlihatkan seluruh ijazah Jokowi kepada penyidik, termasuk bukti lain dalam pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya hari ini. Totalnya ada 24 objek bukti yang diserahkan kubu Jokowi ke pihak Polda Metro Jaya. Tertib yuk. Turun dulu semuanya. Udah. Agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Dan dilaporkan siapa, Pak? Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya. Ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Turun langsung, Pak, untuk melaporkan, Pak. Ya, dulu kan masih menjabat. Mungkin sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik sehingga sekali nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Setelah ini langsung. Pak, tadi di dalam ngapain, Pak? Di dalam melaporkan Pak ke kuasa hukumnya Namanya? sampai Pak Jokowi melaporkan. Ya jelas aduan kan, saya memang harus saya sendiri ya. Pak, kenapa lapornya di Polda, Pak? Buktinya apa aja yang dibawa, Pak? Buktinya apa aja yang dibawa, Pak? Buktinya laporannya apa aja yang dibawa? Jadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, tadi di dalam itu ngapain, Pak? BAP kah, Pak? BAP atau gimana? Di dalam? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan.
saya tadi 335. Oh berarti langsung BAP ya Pak? Pak, menjadi untuk melakukan digital forensik terhadap jasa Bapak, Pak. Digital forensik mengizinkan juga, Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bahas karena ya. Pak, ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo, Pak? Ini langsung pulang ke Solo apa masih di Jakarta? Sekarang masih di Jakarta. Buat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sedikit aja. Oke, terima kasih Bang ya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak pada nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, wakil presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia? Gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi selama ini khususnya ketika beliau menjabat beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasal dan terlapornya siapa Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain di 7A, juga pasal 72 dan pasal 25. Itu semua sudah disampaikan. Kalau untuk terlapornya Pak? Jadi terlapornya itu semua nanti dalam itu. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini. RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Ada mantan menteri berarti Pak. Mari kita ikuti proses hukum. Ya. Tentunya kan nanti kalau alat buktinya cukup akan dipanggil oleh Polda, akan ditentukan statusnya dari situ mungkin. Jadi biarlah kita bersabar, hormati proses hukum berjalan objektif, berimbang, dan kita sama-sama mengawali secara transparan. Cukup ya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara setelah membuat laporan terkait tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Jokowi mengaku ditanya sebanyak 35 pertanyaan oleh pihak kepolisian, namun dia enggan membeberkan apa saja pertanyaan tersebut. Mantan Wali Kota Solo ini juga mengaku siap mengikuti pemeriksaan digital forensik jika diperlukan untuk membuktikan ijazahnya. Baik pemirsa, terkait dengan bagaimana tadi respons Jokowi dan juga kuasa hukum, kami juga sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Abdi Rianda Sakti yang melaporkan langsung di Polda Metro Jaya. Selamat siang rekan Abdi, silakan dengan laporan.
Ya, selamat siang. Bisa saya laporkan terkait dengan pelaporan polisi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, yakni Bapak Joko Widodo atau Jokowi, yang langsung ditemani oleh 4 orang pengacara sekaligus dalam membuat laporan polisi atas tudingan ijazah palsu yang memang selama ini menjadi polemik dan menjadi perbincangan di masyarakat. Tadi terlihat Pak Jokowi sendiri datang menggunakan batik berwarna coklat dan langsung menuju ke SPKT Polda Metro Jaya dan untuk membuat laporannya tersebut. Namun memang beberapa menit kemudian beliau diarahkan langsung untuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya, khususnya ke Subdit Keamanan Negara atau Kamnek untuk membuat laporan tersebut. Lalu Pak Jokowi sendiri juga tadi langsung di BAP oleh penyidik dengan kurang lebih ditanya sekitar 35 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan laporannya atas tudingan ijazah palsu yang disematkan atau ditujukan kepada Jokowi sendiri yang selama ini menjadi perbincangan. Lalu sekitar 2 jam kemudian Jokowi sendiri akhirnya selesai membuat laporan di Polda Metro Jaya dan langsung memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu. Dalam hal ini Jokowi menyebut memang sebenarnya perkara ini hanya perkara ringan, namun memang karena melihat kegaduhan yang selama ini berjalan di masyarakat dan juga menjadi perbincangan, akhirnya Jokowi sendiri memutuskan untuk membuat laporan ke polisi khususnya di Polda Metro Jaya ini. Adapun Jokowi juga mengungkap alasan mengapa beliau atau Jokowi baru membuat laporan setelah kasus ini memang sudah agak lama diperbincangkan, namun beliau menyebut kalau alasan untuk baru membuat laporan karena saat ini Jokowi sendiri mengaku sudah menjadi warga biasa kalau untuk dulu karena masih menjabat sebagai presiden, sehingga dia menyangka jika kasus ini tidak selesai-selesai dan harus membutuhkan penyelidikan secara profesional oleh pihak kepolisian. Dia juga menyebut mengapa dirinya langsung turun untuk membuat laporan itu karena memang untuk laporan pencemaran nama baik itu sendiri memang harus deliknya delik aduan sehingga harus yang bersangkutan yang membuat laporan tersebut, begitu rekan. Baik, lalu terkait ada beberapa sosok atau orang yang dilaporkan oleh pihak Jokowi secara resmi hari ini. Dari sebelumnya sudah ada 4 sosok ya yang disebut-sebut akan dilaporkan. Namun hari ini ada 5 orang yang dilaporkan oleh pihak Jokowi. Apakah ini juga termasuk mantan Menpora dan juga pakar telematika Roy Suryo, Abdi? Ya, tadi pihak kuasa hukumnya Jokowi sendiri menyebut memang dalam laporan ini di dalam tertulis di surat laporan masih terlapornya ini masih dalam penyelidikan, namun mereka sedikit menyinggung ada beberapa nama yang disebutkan untuk terkait dengan laporan ini, yakni salah satunya RS, lalu ada RS lagi, kemudian ada yang inisialnya T, lalu ada ES dan juga K. Kami masih belum jelas karena tadi memang kami tegaskan kembali salah satu yang namanya RS ini apakah merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau mantan Menteri Menpora, namun memang tidak dijelaskan secara gamblang terkait dengan siapa sosok-sosok yang dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik ini ke Polda Metro Jaya. Namun memang belakangan Roy Suryo sendiri juga menyebut dia mendapatkan informasi jika dirinya akan dilaporkan oleh Jokowi langsung ke pihak kepolisian terkait dengan polemik isu ijazah palsu Jokowi ini, begitu. Baik, lalu terakhir Abdi, dikatakan bahwa pihak Jokowi hari ini juga sudah membawa bukti-bukti yang diserahkan ke pihak Polda Metro Jaya. Apakah ada informasi mungkin 1 atau 2 bukti yang sudah dilaporkan, Abdi? Ya, baik. Bukti-bukti sendiri tadi disebutkan oleh tim kuasa hukum Jokowi, yakni adanya 24 video, namun tidak dijelaskan secara detail video apa yang diserahkan kepada penyidik untuk nantinya diselidiki lebih lanjut. Lalu juga tadi pihak pengacara juga mengklaim jika memang ada ijazah dari Jokowi yang dibawa untuk dalam pelaporan ini, namun belum diketahui secara detail apakah ijazah tersebut
ijazah dari pendidikan paling dasar Jokowi sampai ke universitas atau seperti apa, kami masih belum bisa mengonfirmasinya begitu. Jadi hanya itu yang baru disebutkan terkait dengan 24 video dan juga ijazah yang dibawa dalam pelaporan ini, begitu. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.